Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Tri Prestiyandani, NIM 2021 0101 0081. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul penggunaan metode inquiry dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 7 MTS Wahid Hasyim Balung tahun 2022 sampai 2023. Untuk yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat mengenai identifikasi masalah, dampak negatif, yang ketiga urgensi penyelesaian masalah, dan yang terakhir hipotesis. Identifikasi masalah dari MTS Wahid Hasyim Balung kelas 7 tersebut yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar. Kurangnya motivasi belajar bisa dilihat dari kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa yang tidak antusias saat mengikuti pembelajaran, itu sering mereka banyaknya lebih mengobrol sendiri dengan teman mereka saat pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, saat guru menerangkan, mereka lebih cenderung mengobrol sendiri dengan teman mereka. Jadi mereka tidak memperhatikan pembelajaran tersebut, dan akhirnya mereka tidak menangkap pembelajaran yang guru sampaikan. Itu yang kedua adalah karena guru tersebut masih menggunakan metode konvensional atau masih menggunakan metode lama, yang menyebabkan siswa tersebut tidak antusias dalam pembelajaran, dan mereka akhirnya yang menyebabkan mengobrol sendiri itu tadi. Karena menggunakan metode yang mungkin lama atau metode konvensional, akhirnya pembelajaran tersebut kurang menarik. Untuk selanjutnya yaitu dampak negatif. Pertama, untuk dampak negatifnya adalah proses pembelajaran yang mengajar yang tidak efektif. Yang bisa dilihat dari identifikasi masalah tersebut, karena masalah yang ada di dalam kelas tersebut, akhirnya proses pembelajaran tersebut tidaklah efektif dan juga tidak menjadi lebih baik tapi menjadi lebih buruk. Dan yang kedua adalah berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran akidah akhlak. Yang maunya pembelajaran itu baik karena siswa kurang antusias tadi, akhirnya kualitas pembelajaran akidah akhlak yang mungkin dapat baik apabila guru tersebut dapat menerapkan metode yang buat siswa itu dapat antusias dalam belajar. Akhirnya dalam pembelajaran ini, karena menggunakan metode lama, siswa tersebut kurang minat dalam pembelajaran ini. Jadi dalam pembelajaran akidah akhlak, akhirnya mereka itu tidak suka dalam pembelajaran akidah akhlak. Mungkin itu dampak negatif dari identifikasi masalah yang sebelumnya. Untuk urgensi penyelesaian masalah, pertama, guru harus mendorong atau mengarahkan atau menggerakkan peserta didik dalam memiliki semangat belajar. Dan guru harus merubah metode pembelajaran yang menarik agar siswa antusias pada saat pembelajaran berlangsung itu tadi. Maka pentingnya motivasi guru tersebut dalam menggerakkan siswa tersebut agar semangat belajar itu sangat penting sekali. Dan juga guru adalah sebagai fasilitator, sebagai peserta didik dalam pembelajaran juga. Maka dari itu, untuk urgensi penyelesaian masalah, metode guru itu harus semenarik pun agar siswa antusias dalam pembelajaran. Karena apabila metodenya hanya konvensional itu tadi, maka siswa tersebut tidak antusias dalam pembelajaran dan mereka hanya mungkin
saat sekolah hanya sekolah saja dan tidak memperhatikan pembelajaran saat guru menerangkan. Untuk selanjutnya berlanjut ke hipotesis. Dalam bukunya Toman Sony Tambunan yang berjudul Pembelajaran Inovatif halaman 166, pembelajaran inquiry menempatkan guru sebagai motivator dan juga fasilitator, bukan sumber utama untuk belajar. Mungkin sudah saya jelaskan untuk dari urgensi masalah tadi, guru sebagai motivator dan juga fasilitator. Jadi guru adalah sebagai penggerak dan juga fasilitator untuk peserta didik untuk belajar. Mungkin lanjut lagi, kepercayaan diri siswa terbangun dengan adanya aktivitas mereka yang diarahkan menemukan secara sendiri jawaban daripada yang ditanyakan. Penguasaan materi pembelajaran bukanlah suatu tuntutan utama, tetapi bagaimana siswa tersebut menggunakan dan memanfaatkan potensi yang telah ia miliki untuk lebih mengembangkan pemahamannya secara mendalam tentang suatu materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis inquiry menjadikan siswa yang banyak terlibat dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Jadi mungkin dari bukunya Toman Sony Tambunan tersebut, guru di sini sebagai inti utama dan juga siswa tersebut. Tetapi dalam materi inquiry ini, bagaimana cara guru sebagai penggerak dapat menggerakkan siswa tersebut agar mereka belajar dengan lebih baik dan mereka agar tidak bermalas-malasan dalam pembelajaran tersebut. Jadi di sini guru sebagai inti utama dari metode inquiry tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.